Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di sana, beliau turun, lalu mengikatkan buraknya di sebuah tembok. Tembok itu dikenal dengan tembok ratapan. Setelah itu, Nabi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ketika memasuki masjid itu, beliau melihat orang yang sangat ramai, seolah sedang menunggu kedatangan beliau. Lalu Jibril mengumandangkan azan. Saat azan dikumandangkan, seluruh malaikat turun ke masjid itu. Dan orang yang ramai tadi langsung berbaris dengan rapi, seakan menunggu seseorang untuk menjadi imam. Lalu Jibril memegang tangan Rasulullah dan menuntunnya ke bagian depan. Maka salat pun dilaksanakan, dan yang menjadi imamnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah engkau siapa yang salat di belakangmu itu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul, serta para malaikat yang diutus oleh Allah." Selanjutnya Nabi keluar dari Masjidil Aqsa, lalu berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku merasa haus." Maka Jibril menawarkan 2 gelas minuman kepada Rasulullah. Yang satu berisi susu, dan yang satunya lagi berisi khamr. Rasulullah mengikuti nalurinya, beliau mengambil susu, lalu meminumnya. Padahal waktu itu arak belum dilarang untuk diminum, tapi Nabi tetap memilih susu. Maka Jibril berkata, "Engkau memilih fitrah kesucian. Jika engkau memilih arak, maka umatmu akan menyimpang, dan tidak ada yang mengikutimu kecuali hanya sedikit." Kemudian, Nabi melanjutkan perjalanannya dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini udah beda sama yang tadi ya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj. Sedangkan, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Maka mulailah Nabi SAW naik ke langit bersama Jibril. Nabi dimi'rajkan melalui tangga yang sangat indah. Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus yang dihiasi dengan permata. Dan anak tangganya terbuat dari emas dan perak. Di sebelah kanan dan kiri tangga itu dijaga oleh para malaikat. Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah pintu dari pintu-pintu langit dunia. Pintu itu dikenal dengan nama pintu Hafadzah. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat yang bernama Ismail. Malaikat Ismail bersemayam di udara, dia nggak pernah naik ke langit ataupun turun ke bumi, kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki bawahan 70.000 malaikat, dan setiap satu dari bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Setelah Nabi dan Jibril masuk ke langit tersebut, mereka disambut oleh para malaikat dengan senyuman yang indah. Lalu para malaikat itu mendoakan Nabi dengan doa yang baik. Saat itu, ada satu malaikat yang mencuri perhatian Nabi. Malaikat itu hanya mendoakan beliau dengan doa yang baik, tapi malaikat itu tidak tersenyum sama sekali. Rasulullah merasa heran, lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa malaikat yang tidak tersenyum itu?" Jibril menjawab, "Jika saja dia mau tersenyum kepada orang sebelum kamu atau sesudah kamu, pasti dia akan tersenyum kepadamu. Tapi dia tidak pernah tersenyum sejak dia diciptakan. Dialah malaikat Malik, penjaga pintu neraka." Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, bisakah engkau meminta kepadanya untuk menunjukkan neraka kepadaku?" Lalu Jibril meminta malaikat Malik untuk menunjukkan neraka kepada Rasulullah. Maka malaikat Malik pun langsung membuka pintu neraka itu. Ketika pintu itu dibuka, Rasulullah melihat api yang sangat besar dan siap menelan apapun. Dalam riwayat disebutkan, apabila bebatuan dan besi dilemparkan ke dalam neraka,
maka neraka langsung melahapnya. Di dalam neraka itu Rasulullah melihat siksaan yang sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari apa yang pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau melihat orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kepala mereka kembali seperti semula, lalu dihancurkan lagi, dan begitu seterusnya tanpa ada akhir. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat, kepalanya berat untuk bersujud kepada Allah." Nabi Muhammad SAW juga melihat orang dengan bibir yang mirip dengan bibir unta. Ketika mulut mereka dibuka, batu besar dan panas dari neraka dimasukkan ke dalam mulut mereka. Batu besar itu membakar dan merobek bagian dalam tubuh mereka hingga tembus ke bagian bawah tubuh. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sesungguhnya perut mereka diisi dengan api Jahannam dan mereka akan membusuk di dalam neraka." Rasulullah SAW juga melihat sekelompok wanita yang sedang digantung pada payudara mereka. Ada juga wanita yang sedang digantung dengan posisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Nabi pun bertanya, "Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah wanita-wanita yang melakukan perzinaan dan membunuh anak-anak mereka." Kemudian Nabi SAW melihat sekelompok kaum yang dipotong-potong daging dari tubuh mereka. Daging tersebut dijadikan makanan untuk mereka sendiri. Lalu mereka diserukan, "Makanlah dagingmu sebagaimana kamu memakan daging saudaramu." Nabi Muhammad bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang suka mencela, menghina, dan mengolok-olok kejelekan orang lain melalui kedipan mata dan ucapan mereka." Nabi juga melihat orang-orang yang lidah dan bibir mereka dipotong dengan pemotong yang sangat tajam. Setiap kali dipotong, lidah dan bibir itu kembali seperti semula untuk dipotong lagi. Hal itu terus berulang dan gak ada akhirnya. Nabi SAW bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah penceramah dari umatmu yang membawa fitnah." Mereka berkata, tapi tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Dalam perjalanan itu, Nabi juga menyaksikan bermacam ragam siksaan lainnya, bahkan lebih buruk dari apa yang tadi sudah disampaikan. Setelah itu, Rasulullah meminta kepada malaikat Malik agar pintu neraka ditutup kembali. Maka, malaikat Malik pun menutup pintu tersebut. Kemudian, Nabi melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada suatu tempat. Di tempat itu, Rasulullah melihat seseorang yang sangat besar. Ketika disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin, maka orang itu berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang suci, tempatkanlah di Illiyin atau tempat yang tinggi di surga." Namun ketika disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir, maka orang itu berkata, "Arwah yang kotor dan jiwa yang kotor, tempatkanlah mereka di tempat yang paling bawah dalam neraka Jahannam." Di samping kanan dari arwah-arwah tersebut, ada satu pintu yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Sementara di samping kiri arwah-arwah itu, pintunya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Jika orang itu menoleh ke kanannya, dia tersenyum bahagia. Dan waktu dia melihat ke kirinya, dia sangat sedih dan menangis. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapa itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu, Nabi Adam alaihi salam.